interupsi ini disampaikan di rapat paripurna karena ada amanat dari periode lalu yang kebetulan satu dipimpin oleh pimpinan Pak Utut Adianto, kemudian yang kedua dipimpin oleh Ibu Ketua, yaitu tentang honorer. Jadi pada periode lalu 438.000 honorer akan diselesaikan. Itu komitmennya seperti itu dari beberapa kementerian. Dan 157.000-nya adalah guru. Sudah diselesaikan 37.000 diterima P3K. Tetapi SK-nya baru 2 tahun. Sehingga sebagai laporan disampaikan di rapat paripurna hari ini, ada beberapa yang sudah diterima P3K pada yang lalu itu meninggal dunia. Sehingga tidak sempat mendapatkan SK itu. Atau sudah masa pensiun. Sehingga begitu menerima SK kemudian langsung pensiun. Kemudian ada rekrutmen selanjutnya. Jadi komitmennya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua dulu, ini diselesaikan. Akhirnya oleh beberapa kementerian membentuk Panselnas dan direkrut 1 juta P3K. Dan setelah 1 juta P3K, laporan terakhir adalah ada 925.637 pelamar. Kemudian lulus 293.860. Ini lulus dan dapat formasi. Yang sampai sekarang sedang menunggu adalah 193.954 guru lulus tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan laporan dari daerah bahwa sampai hari ini 2022 ada beberapa daerah yang berkomitmen atau mengumumkan bahwa tidak akan lagi menerima formasi P3K. Saya kira bukan salah guru yang sudah pertama menuntut mereka untuk menjadi PNS harga mati. Kemudian sesuai dengan rapat gabungan DPR, mereka mau menerima. Jadi mereka akan diangkat menjadi ASN, 1 PNS, yang kedua P3K. Dan mereka menerima, mereka juga tes, tetapi kondisinya bahwa 293.860 itu dapat formasi, tapi sampai sekarang 193.954 belum ada formasi. Dan tidak ada jaminan, sungguh pun Kementerian sudah mengumumkan bahwa ini semuanya akan ditanggung APBN. Sejalan dengan anggota DPR dari Komisi 10 yang disampaikan di sidang paripurna bahwa Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN memastikan pada tahun depan atau 2022 pemerintah tidak akan lagi melakukan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara besar-besaran. Rekrutmen P3K hanya dilakukan untuk mengisi posisi atau kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai P3K. Jadi, formasi yang diberikan untuk tahun 2022 dan seterusnya ini akan sangat tergantung dari kekosongan yang ada akibat terjadi pensiun PNS atau ada P3K yang mengundurkan diri, kata Kepala BKN Bima Haryawibisana dalam konferensi pers di kantornya. Sehingga ada 2 alasan terkait seleksi P3K di tahun 2022. Yang pertama karena BKN tidak akan besar-besaran menerima seleksi P3K di tahun 2022. Yang kedua adalah pemerintah daerah yang hari ini belum yakin akan regulasi penerimaan P3K di tahun 2022 karena terkait DAU ataupun anggaran yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Itu saja mungkin berita informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.